Panganjali. Om Swastiastu. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang produksi PSD menggunakan algae spirulina. Nah sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ninengah Apriani, absen 33. Perkenalkan, nama saya Nima Debeli Siakin Natalinaya, nomor absen 32. Perkenalkan, nama saya Kakak Putu Rama Satya Ananta, absen 29. Perkenalkan, nama saya Kalisia Ana Sumatera Barat, absen 17. Perkenalkan, nama saya Nyoman Ramjakan Bajas Karawandira, absen 15. Perkenalkan, nama saya Desta Farel Afrizal, absen 5. Perkenalkan, nama saya Sinda Octavia, absen 4. Jadi, protein sel tunggal adalah protein yang dihasilkan dari mikroorganisme seperti bakteri, jamur, hamir, dan alga. Mikroorganisme ini dibudidayakan secara massal dan hasil panennya dijadikan sebagai protein alternatif untuk manusia dan pakan ternak. Protein sel tunggal memiliki kandungan protein yang tinggi, bahkan melebihi protein yang ada di dalam hewan dan juga tumbuhan. Maka dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan protein, terutama di daerah yang kekurangan sumber protein konvensional. Di sini protein sel tunggal termasuk bioteknologi modern. Hal ini karena protein sel tunggal tercipta dari sumber-sumber baru berupa biomasa mikroorganisme yang berasal dari kamir, bakteri, kapang, dan mikroalga. Protein sel tunggal banyak diproduksi karena dimulai memiliki kandungan protein yang tinggi. Produksinya cepat, proses yang produksinya relatif mudah, serta produksi biomasa mikroorganisme termasuk dipengaruhi oleh musim maupun iklim. Proses produksi PST menggunakan alga spirulina. Yang pertama, pembibitan strain. Proses ini diawali dengan menyimpan bibit spirulina di laboratorium. Setelah itu, bibit spirulina dibudidayakan dengan media cair yang steril supaya tumbuhan tumbuh dengan sehat dan baik. Kedua, adaptasi lingkungan. Bibit spirulina yang sudah tumbuh dipindahkan ke wadah yang lebih besar untuk menyesuaikan kondisi lingkungan produksi. Dan tujuan adaptasi lingkungan ini untuk bibit spirulina agar tumbuh optimal di luar laboratorium. Yang ketiga, kultivasi di open pond bioreaktor. Setelah beradaptasi, bibit spirulina yang sudah siap kemudian dipindahkan ke kolam yang terbuka. Di kolam ini, spirulina dibiarkan dalam jumlah besar dengan sinar matahari, nutrisi, dan pengadukan air agar pertumbuhannya maksimal. Yang keempat, pemanenan. Setelah spirulina tumbuh banyak, dilakukan pemanenan. Spirulina dipisahkan dari air dengan cara disaring sehingga diperoleh biomasa spirulina yang masih basah. Nah selanjutnya ada tahap pengeringan. Biomasa spirulina yang sudah selesai dipanen lalu dikeringkan bisa dengan cara dijemur dan dimasukkan ke oven hingga benar-benar kering dan kadar airnya itu rendah. Setelah tahap pengeringan, spirulina dihaluskan hingga menjadi serbuk. Nah, serbuk spirulina ini kemudian diproses lebih lanjut hingga menjadi produk PST yang beredaran di pasaran. Contohnya itu seperti kapsul spirulina. Produksi PST menggunakan alga spirulina memiliki banyak kelebihan. Spirulina mengandung protein yang sangat tinggi, sekitar 60-70%, sehingga sangat baik untuk sumber makanan bergizi. Selain itu, spirulina dapat tumbuh dengan cepat di lahan yang tidak luas.
Karena itu, spirulina dapat diproduksi dengan jumlah yang besar dengan harga yang relatif murah. Kekurangan produk SPT menggunakan alga spirulina. Produksi SPT dari spirulina juga memiliki beberapa kekurangan. Pertumbuhan spirulina sangat tergantung pada kondisi lingkungan seperti suhu dan konsentrasi pupuk. Jika tidak tepat, pertumbuhan bisa terhambat atau bahkan mati. Selain itu, jika produksi tidak dilakukan dengan higienis, spirulina beresiko terkontaminasi racun berbahaya, terutama organ hati. Konsumsi spirulina yang berlebih atau yang terkontaminasi juga dapat menimbulkan efek samping seperti gangguan pencernaan dan risiko pendarahan. Oleh karena itu, meskipun produksi SPT dari spirulina sangat menjanjikan dan ekonomis, pentingnya untuk menjaga kondisi culture dan kebersihan produksi agar hasilnya aman dan berkualitas tinggi. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.